Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mempraktekkan bekam dengan sistem di mana agar si pembekam tidak terlalu repot atau capek. Mari kita menggunakan kop yang tidak terlalu banyak mungkin, tetapi mungkin akan memakan waktu yang lebih lama sedikit, tidak mengapa. Yang penting si pembekam tidak terlalu capek, tidak terlalu repot untuk mencuci alat-alat bekam atau mensterilkannya. Kita coba pemanasan dulu, pembaalan dulu ya, agar pori-porinya terbuka. Pembaalan sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan kop terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah. Kemudian sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Diapain, Pak? Agak makan-makan di situ. Namanya Pak Joko. Ya, kita adakan sedot kurang lebih, kita tunggu 3 menit ya, 3 menit atau lebih sedikit. Kenapa? Kalau terlalu lama akan menimbulkan kulit menjadi panas sehingga akan melepuh, dan nanti orang yang dibekam atau pasien merasa sakit panas. Itu melepuhnya itu kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu nggak hilang-hilang sakitnya ya. Ini perlu diperhatikan bahwa ketika kop pertama dibiarkan jangan terlalu lama. Kalau kita laksanakan semuanya misalkan beberapa titik, nanti yang menunggu ini lama selama kita mengerjakan yang ini berlangsung waktu lama sehingga mengakibatkan melepuhnya kulit itu. Maka di sini kita menggunakan 3 kop saja dulu agar tadi si pembekam tidak terlalu rempong bahasa gaulnya, dan juga agar untuk menghindari jangan sampai terjadi melepuhnya kulit itu. Oke, kita tunggu. Sementara itu kita siapkan memasang jarum bekamnya. Ya, bisa menggunakan jarum bekam seperti ini contohnya, atau dengan pisau bisturi. Tapi untuk kadang-kadang menggunakan pisau bisturi di samping kitanya juga belum begitu profesional, si pasien pun akan merasa ngeri-ngeri, sehingga ya sudahlah dengan jarum saja. Kita sudah cukup kiranya. Sudah 3 menit atau kurang lebihnya. Kita pasang jarumnya. Jarumnya harus baru, masih disegel ini. Joko, Lagi rekam gitu manggil orang. Nah, ya. mau diapain tuh? 1 orang 1 jarum. Kalau habis untuk membekam 1 orang harus dibuang, tidak boleh dipergunakan untuk lain. Nah,
Buyang Pak. Ya. Dia udah darah tuh. Dia lagi. Lambung ngomong. Sudah, kiranya sudah cukup ya pembaalan. Kita oleskan dulu dengan minyak zaitun ya. Agar darah yang keluar nanti dia keluar lebih cepat karena licin kan kulitnya. Keluarnya darah itu tidak jumlah banyak atau tidak banyak itu tidak bukan ukuran bahwa pembakaman berhasil. Paling tidak kita sudah melakukan bekam basah di sini. Insya Allah itu sudah, alhamdulillah keberhasilan dalam artian kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan melakukan bekam meskipun tidak dengan sayatan. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya dengan sayatan kadang-kadang orang merasa takut ataupun kurang profesionalnya kita sehingga akhirnya orang takut terhadap bekam. Tapi kalau dengan jarum ini ya sakit-sakit sedikit tapi orang nggak begitu ngeri-ngeri gitu. Bekam sebaiknya dilakukan ketika perut dalam keadaan kosong alias tidak terlalu lapar juga tidak terlalu kenyang, maka itu lebih efektif. Karena bekam adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, malaikat memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suruh umatmu berbekam, suruh umatmu berbekam, suruh umatmu berbekam. Nah ini kalau bisa, insya Allah akan mendatangkan manfaat, yang mana kalau kita melaksanakan sunnah Nabi yang mungkin orang sudah banyak meninggalkannya, maka kita akan memperoleh pahala yang banyak ya. Dimana orang sudah melupakan sunnah Nabi, maka orang yang dibekam dia akan merasakan segar ya, merasakan gembira ya, dan tidurnya pun nyenyak, serta nafsu makannya akan bertambah seperti itu. Nah, setelah nanti selesai bekam, sebaiknya jangan mandi dulu. Ya mungkin kisaran 3 jam atau 4 jam. Nah, kalaupun mandi mungkin sudah tertutup pori-porinya seperti itu. Nah, kita saksikan sudah cukup lumayan. Kurang lebih 2 menit, 3 menit juga untuk kita bersihkan ya, hasil sedotan darahnya. Bapak asli mana Pak? Namanya siapa Pak? Oh itu asli mana? Oh Tegal, Masya Allah. Tegal. Iya, saya juga orang Tegal sama. Tegalnya di mana Pak? Mantan. Oh Masya Allah, Mantran dekat toh. Saya Kaligayam. Masya Allah, dekat ya ternyata kita. Yang aku baca Tegal ya, kamu baca Indonesia ya. Ya, Bapak Ridho ini sudah artinya sudah pernah berbekam sehingga mental beliau tidak terlalu grogi atau apa gitu ya. Sementara kalau orang-orang yang belum pernah kadang-kadang seperti ketakutan, bahkan kadang nangis gitu, ada yang menangis seperti itu. Oh iya guys, iya guys. Maman. Masya Allah. Kiranya cukup ya penyedotannya. Nanti kita lakukan
pengambilan ikannya. Kita gunakan tisu. Hati-hati jangan sampai melebar kemana-mana. Kalau waktunya cukup, maka darah sudah agak kental sehingga mudah kita bersihkan. Seperti ini. Nah. Coba panggilin orang atau? Nah, ini kita bersihkan. Ya, boleh kita ulangi 2 kali ya untuk penyedotannya. Sementara kita mungkin kita ini lagi, kita lagi. Kemudian kita sedot kembali untuk yang kedua kalinya agar lebih efektif. Dan